Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifa Sahara Rohma dari kelas PD1F. Saya akan menjelaskan mengenai alat tes proyeksi dan non-proyeksi. Dimulai dari tes proyeksi yang pertama ada tematik apperception test atau TAT. Sejarah TAT. Tahun 1935, untuk pertama kali TAT diciptakan oleh seorang psikolog dari Harvard bernama Morgan dan Henry Murray. Mereka mengembangkan tematik apperception test di 30 kartu bergambar dan 1 kartu kosong. Tahun 1938, Murray mengadakan penelitian kembali terhadap TAT test digunakan untuk mengeksplorasi dinamika yang mendasari kepribadian seperti konflik internal, dominance drive, minat dan motif. Dan setelah Perang Dunia Kedua, TAT diadopsi lebih luas oleh psikoanalisis dan dokter untuk mengevaluasi pasien yang terganggu emosinya. Kemudian, TAT dikategorikan berdasarkan gender, B untuk boys dan G untuk girls, dan MF male and female untuk kedua jenis. Tujuannya adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemikiran, kepedulian, dan motif responden berdasarkan cerita yang mereka buat untuk menjelaskan adegan yang samar dan sering provokatif yang digambarkan dalam gambar. Tes ini sering digunakan dalam penilaian masing-masing kandidat untuk bekerja di bidang yang membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi dalam hubungan dengan orang lain atau kemampuan untuk mengatasi tingkat stres yang tinggi, seperti penegakan hukum, posisi kepemimpinan militer, pelayanan keagamaan, pendidikan, layanan diplomatik, dan lain-lain. Fungsinya untuk mengungkap keadaan psikologis bawah sadar manusia yang selama ini direpres ke dalam bawah sadar, dan melalui tes proyeksi ini diharapkan dinamika psikologis itu dapat dikeluarkan melalui alat bantu tes proyeksi. Yang kedua, tes Rorschach. Tes Rorschach diciptakan oleh seorang psikiater Swiss bernama Hermann Rorschach. Minat beliau terhadap inkblots dimulai sejak tahun 1911 sebagai hasil eksperimen selama 10 tahun. Ia telah memilih di antara beribu-ribu gambar inkblots suatu seri yang terdiri dari 10 gambar. Saat bekerja di rumah sakit jiwa, Rorschach juga menangani para remaja. Beliau mencirikan blots atau bercak sebagai sebuah bentuk tes interpretasi. Ia juga ingin meneliti apakah jawaban subjek lebih berdasarkan atas warna atau bentuk. Roemer 1967 mencatat bahwa tujuan pertama Rorschach untuk mengembangkan sebuah tes bercak tinta adalah untuk meneliti refleks halusinasi subjek dengan melihat bercak tinta. Tes Rorschach berfungsi untuk mendeteksi masalah-masalah psikologis seperti gangguan pikiran, terutama dalam kasus ketika pasien enggan menyatakan proses berpikir mereka secara terbuka. Ketiga, House 3-Person Test. Sejarah. Pembuat tes HTP pertama kali adalah John N. Buck dan W.L. Warren dari Western Psychological Service. Dikembangkan tahun 1947, direvisi tahun 1948, 1949, dan revisi Buck and Warren 1992. Pada prinsipnya, dikembangkan dari Good Enough Scale yang memiliki tujuan untuk mengukur fungsi atau kematangan intelektual. Buck meyakini bahwa gambar rumah dan pohon juga dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kepribadian individu. Tes HTP merupakan salah satu tes grafis yang berguna untuk melengkapi tes grafis yang lain, yaitu mengetahui hubungan keluarga. Fungsi dari tes ini adalah untuk melihat interaksi di dalam keluarga. Instruksi gambar rumah, pohon, orang dalam satu situasi. Gambar pohon masih pohon berkayu seperti baum, orang lengkap utuh dari kepala sampai kaki. Dalam HTP, pohon dianalogikan sebagai ayah, rumah dianalogikan sebagai ibu. Yang ideal adalah ketika posisi pohon, rumah, dan orang posisinya tidak terlalu berjauhan, dan orang tidak terlalu dekat dengan hanya salah satu gambar pohon atau rumah. Keempat, Draw a Person Test. Perkembangan tes ini dimulai pada tahun 1926. Lawrence Goodenough mengembangkan Draw a Man Test untuk melihat dan memprediksi taraf kemampuan kognitif anak. Kemampuan kognitif ini menurut Goodenough dapat terlihat melalui kualitas hasil gambarnya. Tahun 1949, Makeover mengembangkan Draw a Person Test sebagai teknik untuk mengukur kepribadian. Makeover mengembangkan sejumlah hipotesis berdasarkan observasi klinis dan penilaian intuitif. Tujuan dari tes DAP ini adalah untuk melihat kemampuan, karakter, dan kepribadian seseorang dinilai dari gambar yang dibuatnya. DAP berfungsi sebagai alat pembantu untuk memahami struktur kepribadian dan hal-hal yang bersifat fisik.
tidak dapat memprediksi apa yang mungkin akan terjadi secara tepat apabila semua data yang terlibat dengan subjek tidak diprediksi dan dikontrol. 5. Tes Baum. Pada awal 1926, Emil Jacquer mengembangkan suatu metode yang terarah, yaitu tes pohon. Pohon sebagai gambar merupakan pernyataan dari the being of the person. Kemudian, Baum dikembangkan oleh Carl Koch yang dipublikasikan pertama kali tahun 1959. Jacquer mengatakan bahwa pohon itu memiliki karakteristik yang hampir sama seperti manusia. Dari hasil penelitian budaya dikatakan pohon memiliki arti dan makna yang penting bagi manusia. Oleh karena itu, pohon dianggap mewakili manusia. Tes gambar adalah tes untuk mengukur atau menginterpretasikan pribadi subjek. Dengan melihat sosok gambar yang ditampilkan, sebuah pohon digambarkan sebagai sesuatu yang bisa memberi keteduhan bagi makhluk yang ada di sekitarnya. Dalam hubungannya dengan sifat pohon ini, maka tes menggambar pohon bertujuan antara lain untuk mengukur ego, emosionalitas, kepekaan, sikap, dan adaptasi. Fungsi dari tes ini adalah untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang. Hal ini dapat diketahui dari bentuk gambar, kelengkapan gambar, dan sebagainya. Selanjutnya, alat tes non-proyeksi yang pertama, tes Binet. Sejarah tes Binet. Psikolog Prancis Alfred Binet 1957-1911. Pada tahun 1905, Binet mendapatkan sebuah tugas dari pemerintah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan tes Stanford Binet oleh Binet adalah fungsi inteligensi yang utama ada 3, yaitu untuk menilai, untuk memakai, dan untuk menalar. Kecerdasan dapat diketahui atau diukur dengan menggunakan beberapa macam tugas. Dalam melakukan tugasnya ini, Binet bekerja sama dengan ahli psikologi Prancis Theodore Simon yang kemudian menerbitkan skala Binet-Simon yang pertama. Skala ini yang dikenal sebagai skala 1905. Tes Stanford Binet memiliki 30 masalah atau tes yang diatur dalam urutan tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Tujuan tes ini untuk mengukur kemampuan mental dan aspek-aspek lain seperti kemampuan verbal, ingatan, penglihatan, kemampuan angka-angka, kemampuan kata-kata, penalaran, dan penginderaan. Fungsi tes Binet digunakan untuk pengukuran kecerdasan pada anak. Tes Binet ini termasuk klasifikasi tes yang bersifat individual. Interaksi pengetes dan anak harus memperhatikan kondisi anak disebabkan posisi anak yang dites. Kedua, tes Wise. Sejarah tes Wise diawali oleh adanya pandangan dan keraguan tentang pengukuran inteligensi melalui tes Binet sebagai pendahulu dalam tes inteligensi. David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes inteligensi yang dirancang khusus untuk digunakan bagi orang dewasa. Terbit pada tahun 1939 dan dinamai Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, disebut juga skala WB. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala inteligensi untuk digunakan anak-anak yang dikembangkan berdasarkan isi skala WB. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children. Isinya terdiri dari 2 subbagian verbal dan subbagian performance. Tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk orang dewasa dengan memperluas isi tes WISC. Skala ini diberi nama Wechsler Adult Intelligence Scale. Revisi terhadap WISE telah dilakukan dengan nama WISE-R. Tujuan tes WISE untuk mengukur aspek verbal dan aspek performance. Wawasan yang diukur dari aspek verbal diantaranya informasi, pengertian, hitungan, persamaan, rentangan angka, dan pembendaharaan kata. Sedangkan di aspek performance, wawasan yang diukur adalah simbol angka, melengkapi gambar, rancangan balok, mengatur gambar, dan merakit objek. Fungsi tes ini untuk mengukur potensi inteligensi subjek dewasa usia 16 tahun sampai 75 tahun atau lebih, yang penyajiannya secara individual. Untuk bisa menyajikan tes WISE ini dengan baik, tester harus memahami dan melakukan petunjuk-petunjuk dalam manual tes ini dengan seksama dan teliti. 3. CFIT Culture Fair Intelligence Test. Sejarah. Tes CFIT dibuat untuk pertama kalinya oleh Raymond B. Kettle dan Karen S. Kettle pada tahun 1940 dan diterbitkan oleh Institute of Personality and Ability Testing di Amerika Serikat tahun 1949. Tes ini dianggap menjadi ukuran G atau Measure of G General Factor. Tes ini mengalami beberapa revisi dan penelitian. Revisi dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas tes CFIT. Pada tahun 1949, skala Culture Fair mengalami revisi dan sampai sekarang hasilnya tetap dipakai. Tujuan utama rancangan dan susunan tes ini adalah menciptakan instrumen yang secara psikoteria sehat,
berdasarkan teori yang komprehensif dengan validitas dan reliabilitas semaksimal mungkin, memperkecil pengaruh budaya-budaya dan kondisi masyarakat yang tidak relevan, tetapi tetap mempergunakan atau mempertahankan kegunaan prediktif untuk berbagai tingkah laku konkret. Tes ini dipergunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan mental umum atau kecerdasan. Fungsi untuk mengukur General Intelligence atau G yang terdiri dari dua faktor, yaitu Fluid Intelligence dan Crystallized Intelligence. Fluid Intelligence merupakan hasil utama yang terukur dari pengaruh faktor biologis terhadap perkembangan intelektual yang bersifat bawaan atau herediter. Crystallized Intelligence merupakan hasil dari interaksi antara Fluid Intelligence dengan lingkungan sekitar seperti sekolah. Crystallized Intelligence merupakan keahlian yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman budaya sehingga Crystallized Intelligence berkembang sebagai hasil belajar. Pada tahun 1971, Kettle mengungkapkan bahwa CFIT merupakan tes yang mengukur Fluid Intelligence Factor. Keempat, tes Raven. Sejarah. Raven's Progressive Matrix atau RPM atau sering disebut sebagai Raven Matrix merupakan tes kelompok nonverbal yang biasa digunakan untuk pengaturan pendidikan. Tes ini pertama kali dikembangkan di Inggris pada tahun 1936 oleh John C. Raven. Awalnya, tes Raven Matrix digunakan untuk rekrutmen tentara dari rakyat sipil karena pada zaman itu banyak rakyat Inggris yang belum berpendidikan. Tujuan tes ini untuk mengukur kemampuan berpikir dan kecerdasan umum yang terdiri dari dua komponen, yaitu Educative Ability, yaitu kemampuan untuk berpikir jernih tentang ide-ide yang kompleks, dan Reproductive Ability, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi. Fungsi. John C. Raven menciptakan Raven Matrix untuk mengukur inteligensi umum dengan berdasarkan pada teori Spearman yang disebut juga dengan teori dua faktor. Teori ini terdiri dari dua kemampuan mental, yaitu inteligensi umum general factor atau faktor G dan kemampuan spesifik special factor atau faktor S. Menurut Spearman, kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat bergantung pada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kelima, IST. Sejarah. Dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Frankfurt, Jerman tahun 1953. Tes IST 1953, proses penyusunan normanya diambil dari 4.000 subjek. Selanjutnya, 1955, tes ini sudah ada pengelompokan jenis kelamin dan kelompok usia. Pada tes IST 1970 telah ditambah tabel kelompok dan pekerjaan. Pada tes IST 2000 tidak terdapat soal kalimat pada soal hitungan. Dan selanjutnya, IST 2000 revisi terdapat beberapa perkembangan subtes, juga penambahan subtes. IST yang digunakan di Indonesia adalah IST hasil adaptasi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Adaptasi dilakukan pada IST 70. Tes ini pertama kali digunakan oleh psikolog Angkatan Darat Bandung, Jawa Barat. Tujuan dari tes IST ini adalah untuk mengetahui pola kecerdasan individu secara umum, sehingga individu dapat memahami dirinya dan dapat mengembangkan pribadinya. Fungsi. Tes ini dipandang sebagai gestalt atau menyeluruh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara makna atau struktur, di mana struktur inteligensi tertentu mengembangkan pola kerja tertentu sehingga akan cocok untuk profesi atau pekerjaan tertentu. Berdasarkan hasil tersebut, IST umum digunakan untuk memahami diri dan pengembangan pribadi, merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu pengambilan keputusan dalam hidup individu. Sekian penjelasan mengenai alat tes proyeksi dan non-proyeksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.